Tim investigator Selei Mawardani, Anissa Nur Iftitah, Julianti Jamal, Siti Nurhaliza, Nur Hikmah Mustari, Dea Ananda, Muh, Arif Firman Lams, Tim Perizan, Fahril Syarifga, In Anggarini, A. Dita Apriliani Putri, Kusnul Makfira, Irene, Harisa Lestari, Umul Dzitaul Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada para investigator. Perkenalkan, kami dari perusahaan PT Pertamina. Sebelum masuk pada pembicaraan inti kita, kami akan membacakan terlebih dahulu profil perusahaan kami yang akan dibacakan oleh saudara Dita. Berikut profil perusahaan PT Pertamina. Pertamina senantiasa memegang teguh komitmen untuk menyediakan energi dan mengembangkan energi baru dan terbarukan dalam rangka mendukung terciptanya kemandirian energi nasional. Memegang amanah sebagai holding company di sektor energi sejak ditetapkan oleh Kementerian BUMN Republik Indonesia pada tanggal 12 Juni 2020. Pertamina kini memiliki peran sangat strategis yang membawahi 6 subholding yang bergerak di bidang energi, yaitu Upstream Subholding yang secara operasional dijalankan oleh PT Pertamina Hulu Energi, Gas Subholding yang dijalankan oleh PT Pertamina Gas Negara, Refinery dan Petrochemical Subholding yang dijalankan oleh PT Kilang Pertamina Internasional, Power dan NRE Subholding yang dijalankan oleh PT Pertamina Power Indonesia, Komersial dan Trading Subholding yang dijalankan oleh PT Pertamina Patra Niaga, serta Subholding Integrate Marine Logistik yang dijalankan oleh PT Pertamina International Shipping. Peran penting yang diemban oleh Pertamina ini sekaligus menandai tonggak sejarah baru dan dalam perjalanan bisnis perusahaan setelah kontribusi nyata yang diberikan oleh Pertamina selama lebih dari 6 dekade menyediakan energi yang telah menggerakkan sendi-sendi kehidupan bangsa Indonesia dan berbagai wilayah di luar negeri. Baik, berikut visi misi dari PT Pertamina. Adapun visinya yaitu menjadi perusahaan energi nasional kelas dunia, dan misinya menjalankan usaha minyak, gas, serta energi baru dan terbarukan secara terintegrasi berdasarkan prinsip-prinsip komersial yang kuat. Oke. Selanjutnya kami akan memaparkan beberapa dokumen. Yang pertama itu aspek manajemen, aspek keuangan, aspek operasional, dan R&D. Baik, selanjutnya pembacaan dokumen keuangan yang dibacakan oleh saudara Iin. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya akan membacakan tentang aspek keuangan dari PT Pertamina. Dari laporan keuangannya, laporan posisi keuangannya itu terdapat jumlah asetnya itu meningkat dari tahun 2021 sebanyak 76.876.50.746, sedangkan jumlah labanya juga meningkat sebanyak 7.960.629 rupiah. Kemudian terdapat jumlah liabilitas juga meningkat sebanyak 44.723.165 rupiah, dan jumlah ekuitasnya juga meningkat sebanyak 33.327.581 rupiah. Selanjutnya pembacaan dokumen manajemen yang akan dibacakan oleh saudara Harisa. Baik, ada pun aspek manajemen dari PT Pertamina, yaitu yang pertama
planning atau perencanaan. Sebelum masuk ke perencanaan, ada pun tujuan perusahaan. Yang pertama, melaksanakan dan menunjang kebijakan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya, terutama di bidang penyelenggaraan usaha minyak dan gas bumi, baik di dalam maupun di luar negeri, serta kegiatan yang terkait atau menunjang kegiatan usaha di bidang minyak dan gas bumi tersebut. Yang kedua, pengembangan optimalisasi sumber daya yang dimiliki perseroan untuk menghasilkan barang atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat, serta mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai perseroan dengan menerapkan prinsip-prinsip perseroan terbatas. Dari hasil di atas, PT Pertamina tentu memerlukan sebuah rencana strategi yang tepat. Strategi tersebut yaitu yang pertama, eksplorasi dan produksi. Yang kedua, meningkatkan produksi dan lapangan existing. Yang ketiga, melakukan aliansi strategis untuk ekspansi maupun membangun kemampuan spesifik. Yang keempat, non eksplorasi dan produksi. Yang kelima, meningkatkan bisnis perniagaan gas di dalam negeri serta memanfaatkan peluang untuk memperbesar bisnis. Dan yang terakhir yaitu proaktif dalam perumusan pricing polisi selaras dengan kebijakan nasional. Aspek berikutnya yaitu organisasi atau perorganisasian. Yang dimaksud yaitu pengorganisasian adalah pembagian tugas dan kegiatan besar menjadi kegiatan kecil pada tiap-tiap anggota sesuai standar dan keahlian masing-masing. Singkatnya, aspek ini adalah seluruh proses dalam pengelompokan semua orang, alat, tugas, tanggung jawab, dan wewenang yang dimiliki sedemikian rupa hingga memunculkan kesatuan yang bisa digerakkan dalam mencapai tujuan organisasi. Aspek berikutnya yaitu actuating atau pergerakan. Kegiatan ini meliputi proses kepemimpinan, pembimbingan, dan pemberian motivasi, memberikan tugas dan wewenang yang jelas pada semua anggota organisasi, serta menjelaskan kebijakan yang telah ditetapkan. Semua kegiatan tersebut bertujuan agar semua tenaga kerja bisa bekerja secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan organisasi. Dalam perusahaan, fungsi equity dapat dituangkan dalam bentuk kebijakan dan panduan sebagai bentuk panduan pegawai dalam menjalankan tugas. Contohnya, kebijakan HSSE, Health, Safety, Security, and Environment PT Pertamina. Health, Safety, Security, and Environment merupakan aspek mendasar dalam operasional Pertamina. Setiap prosedur dan tahapan kerja di seluruh kegiatan pertambangan dan produksi hingga distribusi dijalankan sesuai aturan pedoman K3 yang berlaku. Aspek selanjutnya yaitu koordinasi. Fungsi dari aspek ini bertujuan untuk membuat organisasi lebih terarah serta tepat pada sasaran. Koordinasi diperlukan untuk mendelegasikan tugas dari pimpinan ke seluruh anggota organisasi. Dengan adanya koordinasi yang berjalan dari atas sampai ke bawahan membuktikan bahwa organisasi tersebut masih hidup. Semakin besar sebuah organisasi, maka fungsi koordinasi yang dilakukan semakin rumit, maka dibutuhkan keterampilan manajemen yang lebih besar. Fungsi koordinasi pada PT Pertamina terlaksana dengan baik. Hal ini dibuktikan dari adanya sinergi antar bagian atau fungsi, seperti adanya koordinasi yang baik antar sektor hulu dan hilir, sehingga roda bisnis dapat terus berjalan. Sekian dari aspek manajemen, saya serahkan kembali. Baik, selanjutnya pembacaan dokumen operasional akan dibacakan oleh saudara Ungu. Baik, terima kasih. Jadi kegiatan supply dan ekspor yang kami lakukan adalah mencakup domestic dan overseas operation, di mana dalam tahapannya berorientasi pada operational excellence. Kami melaksanakan supply dan ekspor seluruh MM dan produk atau BBM dan LPG dengan pemilihan kapal sebagai salah satu sarana angkut yang sangat selektif dengan berkoordinasi dengan fungsi shipping, safety management, representatif untuk pelaksanaan fitting proses dan validasi PSA atau Pertamina Safety Approval. Penggunaan independent
superior yang berkualitas dan berkompeten, dan pemakaian sarana infrastruktur yang sangat representatif. Dalam pelaksanaan kegiatan operasi selain mengutamakan cost efektif dan efisiensi, supply reliability, dan dari segi aspek jumlah atau quantity, aspek kualitas atau quality, dan aspek ketetapan jadwal atau punctualitatif menjadi target atau sasaran kinerja kami. Terima kasih, saya kembalikan ke Pak Richard. Baik, selanjutnya pembacaan dokumen RND yang akan dibacakan oleh saudari Airin. Oke, baik. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang riset dan pengembangan teknologi. Nah, riset dan pengembangan sebagai perusahaan energi nasional yang bertaraf global selalu melakukan riset dan pengembangan untuk meningkatkan kapasitas serta efisiensi yang mampu tantangan di masa depan. RTI di Pertamina mempunyai tugas merumuskan strategi yang mampu menjawab kebutuhan Pertamina saat ini dan di masa depan, serta meningkatkan kapabilitas teknologi Pertamina menuju perusahaan energi kelas dunia. Riset dan pengembangan yang ada di perusahaan kami yang pertama yaitu optimalisasi sumber daya yang dimiliki saat ini dan meningkatkan produksi minyak dan gas dari lapangan yang ada. Yang kedua yaitu akses sumber daya yang baru termasuk sumber daya yang belum tergali dari wilayah yang belum terjamah. Yang ketiga yaitu pengembangan ide, menyediakan solusi dan menyebarkan penggunaan teknologi baru. Yang keempat yaitu diversifikasi bisnis seperti bisnis petrokimia, kimia, dan energi baru terbarukan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah 4 dokumen yang sudah dibacakan oleh rekan-rekan saya. Selanjutnya dari tim investigator, jika masih kurang jelas dari penjelasan rekan-rekan saya, silakan mengajukan pertanyaan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Informasi yang diberikan dari PT Pertamina di sini, kami tim investigator akan memberikan beberapa pertanyaan terkait aspek-aspek yang ada dalam PT Pertamina. Yang pertama itu saya mau bertanya mengenai aspek keuangannya yang telah dipaparkan tadi. Dan telah dipaparkan tadi, saya melihat berita bahwa ada skandal mengenai korupsi yang dilakukan oleh anak perusahaan Pertamina, yaitu PT Pertamina Patra Niaga atau PPN. Itu telah diduga dirugikan negara sebesar 451,6 miliar. Pertanyaan saya, ini kan kejadiannya pada tanggal 14 Januari 2011 sampai 2012. Pertanyaan saya, apakah keuangan Pertamina pada saat itu terganggu? Kemudian bagaimana cara PT Pertamina bisa meningkatkan keuangannya yang telah Anda jelaskan tadi, bahwasanya pada tahun 2021 itu adanya peningkatan penurunan 2021 tadi kan yang Anda jelaskan tadi itu adanya peningkatan pendapatannya Pertamina, apa yang dia lakukan? Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Betul, pada tahun 2011 dan 2012 itu labanya itu menurun. Kemudian solusi yang diberikan Pertamina, yang pertama itu memotong OPEX hingga 30% atau setara dengan 3 miliar dolar US dollar. Kemudian yang kedua yaitu menjaga produksi minyak dan gas untuk menekan impor. Kemudian optimalisasi program Pertamina Loyalty dan diskon untuk meningkatkan pendapatan. Renegosiasi kontrak dengan mata uang asing untuk dibayar dengan rupiah juga dilakukan. Kemudian yang ketiga itu efisiensi konsumsi energi dengan mengganti penggunaan refinery fuel dengan natural gas atau PLN. Menurunkan integrated port time untuk menurunkan beban pokok penjualan, transformasi digital untuk SPBU dan centralized procurement. Saya kembalikan kepada penanya. Bisa disebutkan kerugian sebesar berapa yang
dialami PT Pertamina yang sebagai induk perusahaan? Pada tahun 2011 itu labanya sekitar 7 juta laba kotornya sekitar 7.391.200 rupiah. Kemudian tahun 2012 menurun sebesar 6.936.266 rupiah. Bagaimana saudara? Iya. Baik, masih adakah pertanyaan selanjutnya? Dari saya, baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Setelah saya melihat beberapa dokumen dari Pertamina dan mendengarkan hasil paparan dari beberapa anggota dari Pertamina, di sini saya akan mempertanyakan soal terkait aspek dari manajemen. Nah, tadi yang dipaparkan itu aspek manajemen itu sendiri, yaitu dari fungsi manajemen, yaitu POAS. Nah, pertanyaan saya sebelum saya memasuki substansi dari pertanyaan saya itu kan tadi dijelaskan terkait visi dan misinya itu bahwasanya Pertamina ini dalam bidang ekonomi, baik di negeri maupun di luar negeri. Kemudian di sini Pertamina juga itu bermutu tinggi dan daya saing. Nah, dari pertanyaan saya itu saya menanyakan manajemen konfliknya. Nah, jika di dalam Pertamina itu dia itu kan gabungan dari Pertamina dan Permina, dan dari paparan Anda juga tadi menjelaskan bahwa ada 6 subholding. Nah, di sini pastinya terjadi manajemen konflik. Yang ingin saya tanyakan bagaimana dalam sistem pengendalian dari manajemen konflik tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih. Pertamina kini memiliki peran sangat strategis yang membawahi 6 subholding yang bergerak di bidang energi, yaitu upstream subholding yang secara operasional dijalankan oleh Pertamina Hulu Energi. Yang kedua, gas subholding yang dijalankan oleh PT Pertamina Gas Negara. Yang ketiga, refinery and petrochemical subholding yang dijalankan oleh PT Kilang Pertamina International. Yang keempat, Power and RHI subholding yang dijalankan oleh PT Pertamina Power Indonesia. Yang kelima, Commercial and Trading subholding yang dijalankan oleh PT Pertamina Patra Niaga. Serta yang terakhir yaitu subholding Integrated Marine Logistik yang dijalankan oleh PT Pertamina International Shipping. Jadi dalam bagaimana cara mengatasi pengendalian dalam setiap subholding ini? Jadi masing-masing dalam setiap subholding pasti ada ketua dan pengawasnya. Jadi jika terjadi suatu masalah, maka ketua dan pengawasnya ini dia yang bertanggung jawab serta mengawasi semua proses yang terjadi pada proses produksi. Seperti itu. Jadi kan ini tadi ada ketua dan pengawas. Berarti di sini ada aturan-aturan atau SOP dalam mengendalikan manajemen konflik itu. Ya. Terima kasih. Baik, selanjutnya dari tim investigator, apakah masih ada yang mau bertanya? Iya, saya pertanyaannya itu adakah hambatan dalam menjalankan proses tersebut dan bagaimana cara untuk mengatasinya? Pertanyaannya buat Umul. Boleh diulang pertanyaannya? Adakah hambatan dalam menjalankan proses tersebut dan bagaimana caranya untuk mengatasi? Jadi kan tadi aspek operasional dari PT Pertamina ini kegiatan suplai dan ekspor. Jadi hambatannya yaitu turunnya harga minyak mentah dunia sampai terbatasnya ruang pertumbuhan akibat perubahan politik, kebijakan pemerintah dan birokrasi perizinan. Jadi solusinya yaitu menerapkan strategi pertumbuhan atau biasa disebut dengan agresif upstream, profitable downstream, dengan penekanan pada efisiensi dan optimalisasi produksi serta penguatan kinerja tata kelola perusahaan yang baik atau disebut dengan GCG.
Kami mengangkat tema Inspiring Indonesia to the World pada laporan tahunan 2014 untuk mengiringi laju pergerakan isu energi global dan berbagai inspirasi sebagai penyedia energi. Itu. Terima kasih. Iya, jawabannya saya terima. Terima kasih. Baik, selanjutnya apakah masih ada yang mau bertanya? Persilakan. Terima kasih. Saya di sini mau bertanya tentang di aspek pasar aspek RT. Jadi yang dijelaskan tadi oleh saudari Iren, saya ingin bertanya, apakah fasilitas yang dijelaskan tadi tersebut sesuai dengan kebutuhan PT Pertamina? Yang kedua, apakah RRI yang dijelaskan tadi pembiayaannya efektif atau tidak? Yang ketiga itu, apakah personel RRI telah memenuhi syarat yang ditetapkan? Oke, baik. Terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi saya simpulkan untuk jawabannya, untuk pemilihan personil yang melakukan penelitian, pastinya kami PT Pertamina itu memilih orang-orang yang berkompeten supaya nantinya hasil dari teknologi dan riset yang kami terapkan atau kami munculkan nanti itu sesuai dengan kebutuhan dari masyarakat. Nah, kemudian di sini terkait teknologi, kami memberikan contoh yaitu aplikasi yang baru-baru diluncurkan oleh PT Pertamina yaitu My Pertamina, merupakan platform aplikasi yang dapat digunakan semua konsumen Pertamina untuk pembelian produk, informasi seputar Pertamina serta promo. Pertamina juga ikut mendukung program pemerintah mendorong pembayaran non tunai sebagai metode pembayaran yang lebih aman dan transparan melalui My Pertamina. Jika dari tim investigator tadi bertanya tentang efisien tidak My Pertamina ini digunakan, pastinya riset dari perusahaan kami itu melakukan riset juga, pasti ada pengujiannya atau dari pengujian itu nanti akan dilihat apakah teknologi ini cocok tidak dilakukan di Indonesia atau tidak cocok, seperti itu. Ya, terima kasih. Baik, apakah masih ada yang mau bertanya? Bagi kami tim investigator sudah tidak ada. Dan terima kasih atas waktunya yang telah diberikan kepada PT Pertamina kepada kami sebagai tim investigator, dan jawaban-jawaban yang lumayan. Kami sebagai tim investigator lumayan puas atas apa yang Anda berikan. Sekian dari kami. Assalamualaikum. Kami kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas kunjungannya ke perusahaan kami. Kami dari perusahaan PT Pertamina mengucapkan terima kasih.